Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Suparta. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019 1211038. Dan ada teman saya, boleh perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Harley Boy Bimantoro dengan NIM 2019 1211014. Boleh dilanjutkan oleh Saudara Sadam untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Sadam Anasika Putra dengan NIM 2018 1211081. Selanjutnya, Saudara Yoga. Perkenalkan, nama saya Sulaksono Yoga Pratama dengan NIM 2015 111 2031. Next. Yok, next. Bisa digedein dulu nggak? Baik, kita lanjut ke manajemen liabilities dan likuiditas. Next. Kita lanjut ke manajemen aset cair, yaitu aset likuid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset likuid diperdagangkan di pasar aktif, sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau sedikit menggerakkannya. Contohnya itu yang baik dari aset likuid adalah T-bills, T-notes, and T-bond yang baru diterbitkan. Aset likuid utama tentu saja adalah uang tunai. Meskipun jelas bahwa resiko likuiditas LK dapat dikurangi dengan pemegang sejumlah besar aset seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds. LK biasanya menghadapi penalti pengembalian atau pendapatan bunga dari melakukan hal ini. Karena likuiditasnya yang tinggi dan resiko gagal yang rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasar yang bebas risiko. Sebaliknya, aset tidak likuid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko. Likuiditas untuk mengkompensasi FI untuk relatif kurangnya daya jual dan seringkali resiko gagal bayar yang lebih besar dari instrumen pemegang aset likuid, dan jumlah yang relatif kecil membuat LK mengalami peningkatan resiko likuiditas, dan pada akhirnya risiko kerugian likuiditas yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan LK untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan atas plan kewajiban, dan yang paling ekstrim dalam kebangkrutan bahkan dapat menimbulkan efek menular yang berdampak negatif. Akibatnya, regulator sering memperlakukan persyaratan cadangan aset liquid minimum pada LK. Secara umum, persyaratan ini berbeda dalam sifat dan cakupan untuk berbagai LK, dan bahkan menurut negara persyaratan tergantung pada eksposur resiko likuiditas dan dirasakan untuk jenis LK. Dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset likuid minimum. Lebih jauh, regulator sering menetapkan persyaratan aset likuid minimum untuk setidaknya dua alasan lain. Selain memastikan bahwa LK dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dua alasan adalah implementasi kebijakan moneter dan perpajakan. Kami membahas next.
Ini yang Bunda mau kirim ini. Dikecilin lagi 75 ya. Nah, oke, kita lanjut ke alasan pelaksanaan kebijakan moneter. Banyak negara menetapkan persyaratan cadangan aset likuid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus menetapkan rasio minimum aset cadangan likuid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan atau DI untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar. Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat menyimpan lebih sedikit cadangan. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka, sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dan perekonomian. Ketika pinjaman baru dikeluarkan dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi. Sebagian dari dana ini akan memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam DI. Pada gilirannya, setelah dikurangi giro wajib minimum yang sesuai simpanan baru dapat digunakan oleh DI untuk membuat pinjaman tambahan dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan DI tumbuh cukup besar sehingga dia rela menahan isi saldo cadangan dan rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan giro wajib minimum menghasilkan efek pengganda pada penawaran simpanan DI dan dengan demikian jumlah uang beredar. Next. Alasan pelaksanaan kebijakan moneter, sebaliknya peningkatan rasio giro wajib minimum berarti DI harus menyimpan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksi deposito di neraca mereka. Akibatnya mereka hanya dapat meminjamkan persentase yang lebih kecil dari simpanan mereka daripada sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman dan akhirnya menyebabkan kontraksi pergandaan dalam simpanan dan penurunan jumlah uang beredar. Dalam konteks ini, mewajibkan lembaga penyimpanan untuk menahan rasio umum aset likuid terhadap simpanan kemungkinan bank sentral untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pertumbuhan simpanan dan dengan demikian atas jumlah uang beredar di mana simpanan bank merupakan bagian yang signifikan. Sebagian dari tujuan merekonomi secara keseluruhan lampiran 18A pada bab menjelaskan perlakuan akuntansi dan rezim rasio cadangan yang diberlakukan oleh Federal Reserve AS. Next. Alasan perpajakan. Alasan lain untuk persyaratan minimum pemilikan aset persyaratan minimum kepemilikan aset likuid DI adalah memaksa DI untuk berinvestasi dalam klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta. Artinya GMW minimal merupakan cara tidak langsung bagi pemerintah untuk memastikan menaikkan pajak tambahan dari DI, sementara cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah. Memiliki DI penyimpanan uang tunai di brankas atau cadangan tunai di bank sentral. Bila hanya ada kompensasi tingkat bunga kecil yang dibayarkan, membutuhkan DI untuk mentransfer sumber daya bank sentral. Faktanya profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran persyaratan cadangan. Pajak yang dapat dianggap setara dengan pungutan atas DI di bawah yurisdiksi mereka, efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkatkan jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Next. Kita lanjut ke komposisi portofolio aset cair. Komposisi portofolio aset cair liquid LK terutama uang tunai dan surat berharga pemerintah. Sebagian ditentukan itu oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian lagi oleh jenis persyaratan cadangan aset liquid minimum yang ditetapkan oleh bank sentral.
Di banyak negara seperti Inggris, rasio cadangan secara historis telah diperlakukan untuk mencakup baik uang tunai dan sekuritas pemerintah yang liquid seperti T-bills 2 jadi aset liquid 20% rasio persyaratan cadangan membutuhkan DI untuk memegang 1% uang tunai ditambah surat berharga pemerintah untuk setiap 5% aset, $5 aset. Banyak negara bagian di Amerika Serikat memperlakukan rasio aset liquid pada perusahaan asuransi jiwa yang membutuhkan uang tunai minimum dan kepemilikan sekuritas pemerintah di neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan minimum aset liquid pada DAIS di Amerika Serikat telah berbasis uang tunai dan telah mengecualikan sekuritas pemerintah. Akibatnya, surat berharga pemerintah kurang bermanfaat karena tidak diperhitungkan sebagai bagian dari cadangan yang dimiliki oleh DI. Dan pada saat yang sama menghasilkan pengembalian yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Namun demikian, banyak DI melihat kepemilikan surat berharga pemerintah sebagai kinerja yang berguna cadangan sekunder atau penyangga fungsi. Pada saat krisis likuiditas, ketika terjadi pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat mendalam dari pasar di mana aset ini diperdagangkan. Next. Kita lanjut ke return risiko trade-off untuk aset liquid. Dalam mengoptimalkan kepemilikan aset liquid, LK itu harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan pengelola FI adalah salah satunya optimasi terbatas dalam arti bahwa persyaratan cadangan alat liquid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan liquid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, FI yang menghadapi sedikit resiko penarikan likuiditas dan hanya memegang sejumlah kecil aset liquid karena alasan kehati-hatian memegang lebih dari yang optimal secara pribadi sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next. Masih di return resiko trade-off untuk aset liquid. Masalah pengelolaan cadangan aset liquid untuk lembaga penyimpanan di AS. Bagian ini membahas resiko pengembalian trade-off dalam menjalankan posisi aset liquid dan kendala dikenakan pada posisi ini. Kami menyajikan contoh terperinci dari manajemen likuiditas di AS di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh Federal Reserve. Namun banyak dari masalah dan trade-off yang mudah digeneralisasikan untuk setiap FI yang menghadapi risiko penarikan kewajiban dalam kondisi di mana regulator memperlakukan rasio persyaratan cadangan aset liquid minimum. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan yang optimal dari portofolio aset liquid diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di AS. Dalam konteks regulasi di AS, kami berkonsentrasi pada pengelolaan di atas cadangan kas. Sebentar azan dulu ya.
Sebentar ya Mas Yazan. Oke, kita lanjut karena azan sudah selesai. Oh ya, kita sampai namun ya. Banyak dari masalah dan trade-off yang mudah digenerasikan untuk setiap FI yang menghadapi risiko penarikan kewajiban dalam kondisi di mana regulator memperlakukan rasio persyaratan cadangan aset likuid minimum. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan yang optimal dari portofolio aset diilustrasikan dalam masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di AS. Dalam konteks regulasi di AS, kami berkontribusi pada pengelolaan di atas cadangan kas didefinisikan sebagai uang kas atau mata uang koin yang digunakan untuk memenuhi penarikan di perusahaan dan setoran yang dipegang oleh Federal Reserve mulai Agustus 2015 dengan peraturan Undang-Undang 1913. Next. Next ya. Oke, ini untuk contoh perhitungannya. Pertimbangkan manajer cadangan bank ABC yang ingin menilai target persyaratan cadangan kas minimum bank. Manajer mengetahui saldo rekening transaksi bersih bank pada penutupan hari perbankan pada masing-masing 14 hari selama periode Selasa 30 Juni sampai Senin 13 Juni. Tentu saja pada kenyataan manajer mengetahui posisi setoran pasti pada akhir periode 2 minggu. Pertimbangkan relasi posisi rekening transaksi. Nah, ini untuk akun transaksi seperti ini. Next. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hari. Baik, terima kasih kepada Saudara Tirta. Slide selanjutnya akan saya bacakan. Isi slide-nya itu perhatikan bahwa target rata-rata harian pada contoh dari 18/1 dihitung dengan mengambil rata-rata 14 hari dari rekening transaksi bersih. Meskipun tutup selama 4 hari dari 14 hari tersebut, yang dari hari Sabtu dan 2 hari Minggu, secara efektif angka setoran hari Jumat dihitung 3 kali dibandingkan dengan hari-hari lain dalam minggu kerja. Yang dimana ini berarti bahwa manajer DI dapat terlibat dalam strategi yang dimana simpanan lebih rendah pada hari Jumat dan rata-ratanya dapat menurunkan persyaratan cadangan. Dan ini juga mungkin penting jika kepemilikan cadangan aset liquid yang diperlukan berada di atas tingkat optimal.
dari perspektif DI untuk menangani pengurasan likuiditas yang dikarenakan penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga. Dan salah satu strategi yang digunakan adalah bagi DI untuk mengirim simpanan ke luar negeri, yaitu dengan cara mentransfernya ke anak perusahaan asing. Dan pada hari Jumat ketika pengurangan simpanan secara efektif diperhitungkan sebanyak 3/14 dari periode 2 minggu. Dan untuk mengembalikan pada hari Senin berikutnya, ketika peningkatan dihitung hanya 1/14 dari periode 2 minggu. Dan tindakan ini secara efektif mengurangi rata-rata giro pada raca DI selama periode 14 hari dengan sebesar 2/14 kali yang jumlahnya dikirim ke luar negeri, dan demikian mengurangi jumlah cadangan yang perlu disimpan. Dan analisis ini menyebutkan sebagai permainan akhir pekan. Next. Berikutnya ini ada tabel 18.1 yang isinya itu rekening transaksi bersih dan juga saldo kas vault dari bank ABC. Yang dimana isinya sebagai berikut, bisa dilihat. Next. Lalu strategi kedua bagi DI adalah untuk menawarkan kepada nasabahnya, yang dimana dinamakan rekening sapuan, dan dimana giro dan rasio cadangan yang tinggi secara otomatis ditransfer atau disapu dari rekening nasabah pada hari Jumat ke rekening tabungan yang dengan bunganya lebih tinggi. Lalu pada hari Senin atau dalam banyak kasus ketika di deposan membutuhkan dana di rekening gironya, dana ini disapu kembali, dan hasil yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah dalam rekening giro. Dan juga dengan demikian menurunkan kepemilikan cadangan wajib di Federal Reserve. Dan perhatikan bahwa angka sebesar 127.383 US dollar adalah target cadangan minimum. Dan manajer DI dapat menyimpan kelebihan cadangan kas di atas tingkat minimum ini. Dan jika tingkat optimal pribadi atau tingkat kehati-hatian untuk DI melebihi tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan, dikarenakan sangat rentan terhadap risiko penarikan simpanan. Selain itu, pengelola DI dapat menyimpan beberapa cadangan penyangga dalam bentuk surat berharga, dan pemerintah yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat jika penarikan deposito terlalu tinggi atau untuk mendahului tahap awal bank umum. Next. Selanjutnya ada periode pemeliharaan, yang dimana kami telah menghitung rata-rata kebutuhan cadangan kas minimum harian untuk Bank ABC, tetapi belum menggambarkan periode yang tepat, yang dimana manajer bank harus mempertahankan target cadangan rata-rata sebesar 127.383 juta US dollar, yang dimana cadangan itu dapat disimpan baik sebagai uang tunai atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Dan di bawah peraturan saat ini, rata-rata uang kas harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan dari 30 Juni hingga 13 Juli itu dikurangkan dari cadangan yang diperlukan. Dan lembaga akan menentukan saldo cadangan yang harus dipertahankan di Federal Reserve. Selain itu, ada jeda sebanyak 30 hari antara
awal periode perhitungan cadangan dan awal masa pemeliharaan cadangan, yang dimana simpanan di bank Federal Reserve harus memenuhi atau melebihi yang disyaratkan. Dan manajer cadangan mengetahui komponen kas berangkas dari target cadangan, karena ini didasarkan pada rata-rata kas berangkas yang dipegang oleh bank selama periode perhitungan cadangan. Seperti yang dilaporkan pada tabel 18 strip 1, saldo harian dalam deposito di Federal Reserve untuk Bank ABC selama 14 hari. Periode pemeliharaan cadangan yang dari tanggal 30 Juli sampai 12 Agustus itu ditunjukkan pada tabel 18 strip 2 karena saldonya itu ditunjukkan karena saldonya itu harian rata-ratanya dalam kas lemari ditunjukkan sebesar 25.357 juta US dollar. Dan saldo target harian rata-rata untuk deposito di Federal Reserve adalah 102.026 juta US dollar. Ya, yang dimana 25.357 juta US dollar ditambah dengan 102.26 juta US dollar. Hasilnya menjadi 127.383 juta US dollar. Yang pada dasarnya karena komponen kas hold dari target cadangan didasarkan pada kas simpanan selama periode perhitungan cadangan selama 14 hari. Lalu periode pemeliharaan cadangan tidak dimulai hingga 17 hari setelah akhir dari periode komputasi, dan regulator memperkenalkan ini sistem akuntansi cadangan tertinggal atau LRE untuk memudahkan manajer cadangan bank menghitung saldo cadangan, dan dimulai hanya dari 2 hari dan berlawanan dengan 30 hari dari saat ini setelah dimulainya perhitungan. Next. Next. Lalu selanjutnya ini di sebelah kiri atas ini ada gambar harian Bank ABC yang posisi cadangannya itu selama dari 30 Juli sampai 12 Agustus, yang reservasi pemeliharaan periodenya itu dalam sebutan jutaan dolar. Lalu sistem cadangan kontemporer ini hanya menghasilkan jendela 2 hari, yang dimana cadangan dibutuhkan itu diketahui dengan pasti. Dalam contoh di atas, periode pemeliharaan cadangan adalah dari Kamis 2 Juli hingga Rabu 15 Juli. Untuk periode perhitungan cadangan yang dimulai dari Selasa tanggal 30 Juni dan berakhir pada Senin 13 Juli, dan berdasarkan LRA, DI menyimpan cadangan terhadap jumlah simpanan yang telah berada di DI 30 hari sebelumnya. Dan DI mengetahui cadangan yang dibutuhkan setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan, karena persyaratan cadangan itu dinyatakan dalam bentuk saldo rata-rata harian dan didapat menyesuaikan cadangannya selama periode pemeliharaan agar sama persis dengan persyaratan cadangan rata-rata. Dan di bawah CRA, periode ini pemeliharaannya selama 2 minggu untuk memenuhi target cadangan yang dimulai dengan 2 hari setelah dimulainya periode perhitungan. Dan dengan demikian CRA dapat
menghasilkan jendela 2 hari di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Dan Cateris paribus diharapkan cadangan lebih tinggi di bawah CRE daripada di bawah LRE. Karena di bawah LRE itu di DI mengetahui kebutuhan cadangannya secara tepat setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. Dan oleh karena itu, mereka akan cenderung menahan kelebihan cadangan dari awal periode pemeliharaan yang dapat dikurangi pada 2 hari terakhir dari minggu-minggu penyelesaian. Terlebih lagi karena pasar dana Fed Fund terdiri dari pedagang aktif yang bertransaksi setiap hari satu sama lain. Next. Lalu selanjutnya ada undershooting atau overshooting yang artinya target cadangan undershooting. Lalu apa yang terjadi jika pada akhir periode pemeliharaan cadangan pada tanggal 20 Agustus dari contoh sebelumnya di undershoot rasio cadangan minimum hariannya oleh peraturan yaitu memegang kurang dari jumlah yang disyaratkan sebesar 127.383 juta US dollar yang rata-rata harian dalam contoh kas kita. Dan Federal Reserve mengizinkan DI untuk membuat kesalahan rata-rata harian hingga 4% tanpa penalti. Jadi jika DI adalah 4% merah pada target cadangannya, hitungannya itu 127.383 juta US dollar sama dengan sebesar 5.095 juta US dollar yang harus dikompensasikan dalam perhitungan pemeliharaan cadangan 2 minggu berikutnya yang dibutuhkan dalam periode 2 minggu tertentu. Dan itu harus menahan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya. Dan jika kekurangan cadangan lebih 4%, DI bertanggung jawab atas biaya penalti eksplisit dan implisit dari Federal Reserve. Dan biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya suku bunga penalti yang sama dengan tingkat diskonto bank sentral dan ditambah dengan markup 2%. Dan tuntutan implisit dapat mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI melihat undershooting dari persyaratan cadangan, sehingga cerminan dari praktek yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer. Dan pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya. Next. Next. Next, yuk. Lalu selanjutnya ini ada masih di undershooting atau overshooting, target cadangan undershooting. Dan di bawah ini adalah rata-rata dari rekening kas sebesar 32.214 juta US dollar dalam periode ini. Dan bank membawa defisit sebesar 2.276 juta US dollar dari periode cadangan terakhir. Dan hitung kebutuhan cadangan bersih untuk periode pemeliharaan cadangan dari tanggal 9 hingga 24 hingga tanggal 22 September, dan hitung cadangan minimum yang dapat dipertahankan dan cadangan maksimum yang akan diperhitungkan untuk periode pemeliharaan cadangan berikutnya.
Dan berikut adalah perhitungannya. Dan jika selama 12 hari pertama periode pemeliharaan cadangan saat ini, rata-rata cadangan harian yang dimiliki adalah sebesar 55 juta US dollar atau 12 dikali 55 M US dollar sama dengan total kumulatif sebesar 660 M US dollar selama 12 hari. Dan apa yang perlu disimpan oleh bank setiap cadangan selama 2 hari terakhir untuk memenuhi persyaratan tersebut. Next. Lalu lanjutan yang tadi itu, yang pertama, untuk memenuhi persyaratan cadangan selama 12 hari pertama, yang dimana bank seharusnya memiliki cadangan kumulatif sebesar 55.709 M dikali 12, yang dimana akan menjadi 668.508 juta. Dan bank mengalami kekurangan sebesar 8.508 M. Dan dengan demikian, saldo kumulatif selama 2 hari terakhir, tanggal 21 dan 22 September, harusnya itu perhitungannya 55 sebesar 55.709 M US dollar ditambah 55.709 M lagi, lalu ditambah 8.508 M. Hasilnya menjadi 119.926. Lalu yang kedua, untuk mencapai saldo kumulatif minimum selama 12 hari pertama, bank seharusnya memiliki cadangan kumulatif sebesar 52.283 M dikali 12. Hasilnya menjadi 627.396 juta US dollar, yang dimana bank mengalami surplus sebesar 627.396 M US dollar, lalu ditambah 660 M US dollar menjadi 32.604 M US dollar. Dan dengan demikian saldo kumulatif selama 2 hari terakhir itu harusnya 52.283 juta, lalu ditambah lagi 52.283 juta, lalu ditambahkan dengan 32.604 juta US dollar. Hasilnya menjadi 71.962 juta. Lalu ketiga, untuk mencapai saldo kumulatif maksimum selama 12 hari pertama, bank seharusnya memiliki cadangan kumulatif sebesar 59.135 US dollar, yang dikalikan dengan 12, hasilnya menjadi 709.620 juta US dollar. Dan bank mengalami kekurangan sebesar 709.620 M ditambah 660 M sama dengan 49.620 M US dollar. Dan dengan demikian saldo kumulatif selama 2 hari terakhir itu seharusnya sebesar 59.135 juta US dollar ditambah dengan 59.135 juta US dollar lagi, dan ditambahkan 49.620 juta US dollar, hasilnya menjadi 167.890 juta US dollar. Atau bank harus menjalankan saldo cadangan antara 71.962 juta US dollar dan 167.890 miliar selama 2 hari dari 21 sampai 22 September. Next. Lalu masih di undershooting yang tadi. Dalam undershooting target, manajer DI harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit dari undershooting terhadap potensi manfaat. Secara khusus, mungkin bermanfaat untuk melakukan undershoot jika posisi cadangan DI yang optimal secara pribadi atau
kehati-hatiannya itu kurang dari minimum yang ditetapkan dari peraturan dan atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi GWM, dan mungkin ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan itu suku bunganya dari permintaan pinjaman. Dan dengan cadangan kekurangan dan dari cara ini, namun jika biaya untuk menyesuaikan kekurangan itu tinggi dan juga jumlah cadangan yang optimal secara pribadi kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan oleh peraturan. Dan pertimbangan biaya tersebut menyebabkan beberapa manajer DI menggunakan jendela diskon Federal Reserve untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan cadangan. Sementara karena biaya pinjaman dari jendela diskon adalah tingkat diskonto, dan tingkat yang diatur oleh Federal Reserve adalah tingkat diskonto jendela yang secara historis ditetapkan di bawah dana Fed dan tingkat keamanan pemerintah, dan menawarkan biaya pinjaman yang sangat menarik untuk DI dan dengan cadangan kekurangan sebagai periode pemeliharaan cadangan berakhir. Namun pinjaman jendela diskonto itu dimaksudkan untuk digunakan oleh DI berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan keuntungan, yaitu oleh DI yang pelarut tetapi menghadapi krisis likuiditas mendadak karena penarikan simpanan yang disebabkan oleh musim dan dalam arus simpanan atau pemberi pinjaman serupa lainnya, dan kebutuhan terakhir pada Januari 2003. Next. Lalu selanjutnya ini overshoot. Overshoot itu biaya dari melampaui batas atau memegang cadangan kas yang melebihi tingkat minimum yang dipersyaratkan. Tergantung pada apakah DI memandang tingkat kehati-hatian cadangannya untuk memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari persyaratan cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Jika cadangan minimum yang dipersyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4% kelebihan cadangan pertama dapat dibawa ke periode cadangan berikutnya. Federal Reserve mengizinkan jumlah ini diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, setiap cadangan yang disimpan di atas minimum yang dipersyaratkan ditambah 4% merupakan hambatan dari pada pendapatan dikarenakan setiap dolar yang disimpan dalam cadangan berlebih, baik dalam bentuk tunai atau diskonto atau deposito di bank sentral yang menghasilkan sedikit bunga dan bisa dipinjamkan kepada tingkat pinjaman. Dan sementara beberapa kelebihan cadangan tersebut mungkin disimpan dalam bentuk tunai yang sangat liquid dan tidak berbunga. Dan setidaknya itu sebagian dari kelebihan posisi cadangan mungkin disimpan dalam aset penyangga seperti surat berharga jangka pendek atau surat utang negara yang menghasilkan bunga, tetapi tidak cukup sebagai cair sebagai uang tunai. Dan proporsi antara uang tunai dan tagihan treasury yang dipegang sebagian besar itu bergantung pada spread hasil. Sebagai contoh, misalkan tingkat pinjaman adalah 9% dan tingkat T-bill-nya adalah 4%. Dan bunga yang diperoleh dari kepemilikan kas berlebih adalah 0%. Dan biaya peluang pengembalian yang hilang ke DI dari menahan kelebihan cadangan dalam bentuk tunai atau bentuk T-bill adalah. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari yang Saudara Harley presentasikan, yaitu tentang overshoot. Biaya peluang tunai sama dengan 9%, 0% sama dengan 9% biaya peluang T-bills. Sama dengan 9%, 4% sama dengan 5%. Dengan demikian, T-bills memiliki biaya peluang yang jauh lebih rendah daripada uang tunai dan manajer harus menimbang penghematan biaya peluang bersih sebesar 4% dari menyimpan kelebihan cadangan dalam bentuk T-bill. Dengan kemudahan instrumen tersebut dapat dijual dan diubah menjadi uang tunai untuk memenuhinya. Penarikan kewajiban atau krisis likuiditas. Dari tabel 18.3 menunjukkan kelebihan cadangan kas di AS di antara tahun 1990 dan Juli 2015. Karena biaya peluangnya, kelebihan cadangan umumnya disimpan pada tingkatan yang sangat rendah. Jumlah tersebut sebesar 4,34% dari total cadangan pada Agustus 2008. Bisa dilihat tabelnya. Ya, Desember 1990 jumlah cadangan 59.120 dolar. Desember 2000 jumlah cadangan 38.537. Desember 2005 jumlah cadangan 45.312. Agustus 2008 jumlah cadangan 45.458. November 2008 jumlah cadangan 609.939. Agustus 2009 jumlah cadangan 772.576. Desember 2011 jumlah cadangan 1.566.876. Juli 2015 jumlah cadangan 2.565.836. Dan cadangan yang diperlukan Desember 1990 57.456. Desember 2000 37.110. Desember 2005 43.403. Agustus 2008 43.486, November 2008 50.901, Agustus 2009 64.076, Desember 2011 95.413, Juli 2015 147.689. Dan kelebihan cadangannya adalah Desember 1990 1.664, Desember 2000 1.427, Desember 2005 1.909, Agustus 2008 1.972, November 2008 559, 38, 038, Agustus 2009 708, 500, Desember 2011 1.471, 463, dan Juli 2015 2418, 147. Ya, saya akan melanjutkan. Masih dalam overshoot, perhatikan kenaikan yang sangat besar pada kelebihan cadangan pada bulan November 2008 dan Agustus 2009, masing-masing 91,65 dan 91,71% dari total cadangan. Federal Reserve menetapkan suku bunga dana Fed Fund pada tingkat yang diyakini akan mendorong kondisi keuangan dan moneter yang konsisten dengan pencapaian tujuan kebijakan moneternya, dan menyesuaikan target itu sejalan dengan perkembangan ekonomi yang berkembang. Pada bulan September 2008, Federal Reserve menerapkan beberapa langkah untuk menyediakan likuiditas ke pasar keuangan. Fasilitas likuiditas yang diperkenalkan oleh Federal Reserve dalam menanggapi krisis keuangan menciptakan sejumlah besar cadangan di DLS. Beberapa pengamat menyatakan bahwa peningkatan besar dalam kelebihan cadangan menyiratkan bahwa banyak kebijakan yang diperkenalkan oleh Federal Reserve dalam menanggapi krisis keuangan tidak efektif. Alih-alih mempromosikan aliran kredit ke perusahaan dan rumah tangga, dikatakan bahwa peningkatan kelebihan cadangan menunjukkan bahwa uang yang dipinjamkan ke bank dan FI lainnya oleh Federal Reserve pada akhir 2008 dan awal 2009 hanya diam di rekening cadangan bank. Banyak yang bertanya, mengapa bank memilih untuk menahan begitu banyak cadangan daripada meminjamkannya? Dan beberapa menyatakan bahwa pinjaman bank atas kelebihan cadangan sangat penting untuk menyelesaikan krisis kredit. Namun, Federal Reserve mulai membayar bunga atas cadangan untuk pertama kalinya pada Oktober 2008.
Selama krisis keuangan, Fed menetapkan tingkat bunga yang dibayarkan pada cadangan sama dengan targetnya untuk tingkat bunga pasar. Kebijakan ini pada dasarnya menghilangkan biaya peluang memegang cadangan. Itu adalah bunga bank yang diperoleh dengan memegang kelebihan cadangan kira-kira sama apa yang diperoleh sebelumnya dengan meminjamkan ke LK lain. Akibatnya, bank tidak memiliki insentif untuk mengubah pola pinjaman mereka kepada perusahaan dan rumah tangga. Dalam hal ini, kebijakan pinjaman Fed menghasilkan sejumlah besar kelebihan cadangan tanpa mengubah insentif DI untuk meminjamkan kepada perusahaan dan rumah tangga. Dengan demikian, tingkat total cadangan dalam sistem perbankan hampir seluruh ditentukan oleh tindakan bank sentral dan tidak selalu dipengaruhi oleh keputusan pinjaman bank swasta. Perhatikan bahwa tingkat kelebihan cadangan tetap tinggi bahkan hingga Juli 2015, 94,24% dari total cadangan. Pemulihan ekonomi yang lambat dari krisis keuangan 2008 sampai 2009 berarti bahwa Fed mempertahankan suku bunga rendah hingga tahun 2010. Ya, saya akan melanjutkan. Mengelola aset likuid selain uang tunai. Bab 12 membahas beberapa model yang digunakan LK untuk mengukur risiko likuiditas, termasuk model yang digunakan untuk menentukan kebutuhan alat likuid LK selama periode waktu mendatang. Persyaratan cadangan menetapkan tingkat minimum uang tunai yang harus dimiliki FI untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena penarikan deposito. Namun, karena uang tunai adalah aset yang tidak menghasilkan, LK akan menahan uang tunai sedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset likuidnya. Aset likuid yang tersisa umumnya disimpan dalam portofolio keamanan FI, misalnya memegang tagihan treasury. Pengelolaan portofolio efek merupakan bagian integral dari pengelolaan likuiditas bagi lembaga keuangan. Manajer LK harus menentukan kombinasi optimal dari aset likuid dengan hasil lebih rendah versus aset yang kurang likuid dengan hasil lebih tinggi. Surat berharga jangka pendek yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik, seperti surat berharga negara, diadakan untuk kebutuhan likuiditas segera, dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya ditahan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. Memang seperti yang dibahas dalam bab 1, LK adalah khusus karena mereka dapat membedakan jatuh tempo aset dan kewajiban mereka, menerbitkan deposito jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. LK mendapatkan untung untuk melakukan layanan khusus. Namun, selama krisis likuiditas seperti selama krisis keuangan 2008 sampai 2009, kemampuan untuk melikuidasi aset yang kurang likuid ini dapat dibatasi dan bahkan dapat mempengaruhi solvabilitas FI. Dalam hal ini, resiko likuiditas terkait dengan risiko operasional. Lihat bab 17, yaitu peristiwa likuiditas eksternal yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh FI dapat mempengaruhi kemampuan FI untuk beroperasi. Cara lain untuk menjaga likuiditas adalah penjualan pinjaman dari sekuritasi. Lihat bab 25 dan 26. Secara singkat, LK dapat menjual pinjaman atau mengamankan pinjaman untuk likuiditas kepada investor jangka panjang seperti perusahaan asuransi. Penjualan pinjaman ini memberikan aliran likuiditas yang dapat digunakan kepada investor jangka panjang seperti perusahaan asuransi. Penjualan pinjaman ini memberikan aliran likuiditas yang dapat digunakan untuk mendanai permintaan pinjaman baru atau penarikan deposito. Namun seperti yang terlihat selama krisis keuangan, sekuritas ini seperti sekuritas jangka panjang lainnya. Mungkin harus dilikuidasi dengan harga jual api. Tambahan, jika LK menghapus pinjaman dari neracanya, LK dapat menggunakan dana yang diterima dari penjualan pinjaman untuk melunasi deposan, yaitu mengecilkan ukuran LK. Ini mengurangi simpanan FI dan karenanya persyaratan cadangan yang seperti disebutkan sebelumnya dapat dilihat sebagai pajak peraturan. Dengan aset yang lebih sedikit, modal yang dibutuhkan LK di bawah persyaratan modal seperti tingkat berbasis risiko 8%. Lihat bab 20, dapat dikurangi. Saya akan lanjutkan. Manajemen likuiditas sebagai masalah manajemen knife edge. Pengelolaan posisi likuiditas di DI adalah sesuatu dari situasi ujung pisau karena memegang terlalu banyak aset likuid menghukum pendapatan DI dan dengan demikian pemegang sahamnya manajer DI memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula seorang manajer yang secara berlebihan melampaui target cadangan menghadapi peningkatan risiko krisis likuiditas dan intervensi peraturan. Sekali lagi, masa jabatan manajer seperti itu di DI mungkin relatif singkat.
Selanjutnya, manajemen tanggung jawab. Likuiditas dan manajemen kewajiban terkait erat. Salah satu aspek mengendalikan risiko likuiditas adalah dengan menjaga tingkat kehati-hatian alat likuid. Aspek lainnya adalah pengelolaan struktur kewajiban DI untuk mengurangi kebutuhan alat likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur kewajiban dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk melanjutkan dana tersebut, sebagaimana dibahas dalam bab 17. Peningkatan teknologi dan permintaan untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan, nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan simpanan dengan mengubah cara LK mengelola risiko likuiditas. Layanan berorientasi teknologi seperti perbankan rumah menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan pialang mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler. Teknologi ini juga menyediakan layanan lain seperti perdagangan sekuritas elektronik dan pembayaran tagihan. Demikian juga debat cek penggajian yang telah diotorisasi sebelum membuat uang tunai masuk ke rekening simpanan LK lebih cepat dan lebih diprediksi. Terakhir, clearing cek untuk Undang-Undang Abad ke-21 memungkinkan LK untuk memberikan salinan cek yang dikirimkan secara elektronik kepada nasabah simpanan daripada mengembalikan cek asli dalam bentuk kertas. Dan dalam melakukannya, memeriksa waktu pemrosesan dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan untuk LK. Jenis layanan ini telah mengubah cara pandang manajemen likuiditas oleh LK. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pilihan struktur tanggung jawab. Meminta deposit risiko penarikan giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat terjadi seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI, seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga, seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi disebut bank run atau bisa dilihat di bab 12. Bank of America menarik 12,4% dari simpanan pinjaman lainnya dari giro, sementara Bank of Carbondale, bank komunitas kecil, $209 juta dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbondale. Dionis menarik 13,6%. Biaya di Amerika Serikat, giro tidak membayar bunga eksplisit sejak 1930-an secara hukum. Namun mulai Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga atas giro telah dicabut. Dengan demikian, DI sekarang diperbolehkan tetapi tidak diperlukan. Dari tabel 18.4, distribusi dari setoran dan pinjaman lainnya bisa dilihat. Ya, saya lanjut. Rekening giro berbunga sekarang. Risiko penarikan sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah dapat menawarkan simpanan yang dapat diperiksa yang membayar bunga dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mereka disebut urutan penarikan akun yang dapat dinegosiasikan atau sekarang akun. Perbedaan utama antara ini ada juga akun Super Now yang memiliki fitur yang sangat mirip dengan akun Now tapi membutuhkan saldo minimum yang lebih besar. Instrumen dan giro tradisional adalah instrumen ini mengharuskan deposan untuk menjaga saldo akun minimum untuk mendapatkan bunga. Jika saldo minimum turun di bawah tingkat tertentu, seperti $500, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status yang setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Pembayaran bunga eksplisit dan adanya persyaratan saldo minimum membuat rekening sekarang berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan daripada giro. Namun demikian, rekening sekarang masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank of America memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk rekening sekarang. Bank of Carbondale memiliki 27,9%. Selanjutnya, masih dalam biaya rekening giro berbunga. Biaya seperti halnya giro, DI dapat mempengaruhi potensi penarikan rekening sekarang dengan hanya membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh dari pemeriksaan cek. Namun manajer memiliki dua cara lain untuk memengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama adalah dengan memvariasikan persyaratan saldo minimum. Jika persyaratan saldo minimum diturunkan katakanlah dari $500 menjadi $250, bagian yang lebih besar dari rekening sekarang menjadi subjek pembayaran bunga dan dengan demikian pengembalian eksplisit dan daya tarik rekening ini meningkat.
Yang kedua adalah memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri, seperti meningkatkannya dari 1 menjadi 1/4%. Dengan demikian, manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari akun sekarang pembayaran bunga implisit. Selanjutnya, adalah contoh 18.4 bunga kotor kembali. Pertimbangkan deposan yang memegang rata-rata $250 per bulan untuk 3 bulan pertama tahun ini, $500 per bulan untuk 3 bulan berikutnya, dan $1.000 per bulan untuk 6 bulan terakhir tahun ini di akun sekarang. Akun sekarang membayar 5% per tahun jika saldo minimum adalah $500 atau lebih dan tidak membayar bunga jika aku turun di bawah $500 deposan, menulis rata-rata 50 cek per bulan dan membayar biaya layanan 10 sen untuk setiap cek meskipun biaya bank 15 sen untuk memproses setiap cek. Pengembalian bunga kotor pemegang rekening yang terdiri dari bunga implisit ditambah bunga eksplisit adalah pengembalian bunga kotor, bunga eksplisit dan bunga implisit $500, 0,05, 0,25 ditambah $1.000, 0,05, 0,5 ditambah 0,15, $0,10, 50, 12 sama dengan 6,25 ditambah $25 ditambah $30 sama dengan $61,25. Misalkan saldo minimum diturunkan menjadi $500 menjadi $250 dan biaya layanan cek diturunkan dari 10 sen menjadi 5 sen per cek. Kemudian pengembalian bunga kotor adalah $250 dikali 0,05 kali 0,25 dan $500 dikali 0,5 kali 0,25 ditambah $1.000 dikali 0,05 dikali 0,5 ditambah 0,15 ditambah 0,15 0,5 dikali 50 kali 12 sama dengan 3.125 ditambah 6,25 ditambah 25 ditambah 60 sama dengan $94.375. Selanjutnya masih di rekening giro berbunga. Risiko penarikan tabungan suku tabungan buku tabungan umumnya kurang liquid daripada giro dan rekening sekarang karena 2 alasan. Pertama, mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Kedua, DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan pembayaran atau penarikan selama 1 bulan. Ini jarang dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera. Tetapi mereka memiliki hak hukum untuk menunda yang memberikan pengendalian risiko penarikan yang penting bagi manajer DI. Untuk Bank of America, tabungan buku tabungan adalah 34,0% dari deposito dari pinjaman lainnya. Untuk Bank of Carbondale mereka adalah 14,0%. Biaya karena akun ini tidak dapat diperiksa pembayaran suku bunga implisit kemungkinan kecil. Dengan demikian, biaya pokok untuk DI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DI biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk tabungan buku tabungan daripada rekening sekarang. Selanjutnya. Selanjutnya adalah rekening deposito pasar uang atau MMDA. Risiko penarikan di bawah Garn-Germain Act yang diperkenalkan pada tahun 1982 DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDA sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan risiko penarikan mereka secara keseluruhan. Khususnya risiko disintermediasi, mengendalikan risiko penarikan mereka secara keseluruhan. Dana dari DI dan mengalir ke reksadana pasar uang atau MMF. Lihat bab 5. Jika DI ingin bersaing dengan reksadana pasar uang yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok seperti Vanguard of Fidelity, maka MMDA yang mereka tawarkan harus liquid, tetapi tidak liquid seperti giro dan rekening sekarang. Di Amerika Serikat, MMDA dapat diperiksa, tetapi tunduk pada pembatasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulan. Jumlah transfer otomatis yang telah diotorisasi sebelumnya per bulan dan didenominasi minimum dari jumlah setiap cek. Misalnya, satu DI memungkinkan pelanggan dengan MMDA untuk melakukan maksimum 6 transfer praotorisasi yang tidak lebih dari 3 dapat berupa cek masing-masing minimal $500. Selain itu, MMDA memberlakukan persyaratan saldo minimum pada deposan. Federal Reserve tidak mengharuskan DI untuk menyimpan cadangan terhadap MMDA. Oleh karena itu, di umumnya membayar tarif yang lebih tinggi pada MMDA daripada di akun sekarang. Bank of America memiliki 34,1% MMDA untuk deposito dan pinjaman lainnya. Bank of Carbondale memiliki 22,1%.
Selanjutnya masih di rekening deposito pasar uang. Biaya. Bunga eksplisit yang dibayarkan kepada deposan adalah biaya utang MMDA. Ini juga merupakan mekanisme harga yang digunakan untuk mengendalikan risiko penarikan. Karena MMDA bersaing langsung dengan MMMF. Manajer DI dapat mempengaruhi tingkat penarikan bersih mereka dengan memvariasikan tarif yang dibayarkan pada DI pada akun tersebut. Secara khusus, sementara tingkat yang dibayarkan MMMF atas saham yang mereka secara langsung mencerminkan tingkat yang diperoleh dari aset pasar uang yang mendasari di mana manajer portofolio berinvestasi, seperti surat berharga, adaptasi bankir, perjanjian pembelian kembali, dan T-bills tingkat yang manajer membayar MDA tidak didasarkan secara langsung pada portofolio aset pasar uang yang mendasarinya. Secara umum, manajer DI memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk mengubah tarif yang dibayarkan pada MMDA, dan dengan demikian spread pada akun MMFA dan MMDA ini dapat berdampak langsung pada tingkat penarikan dan risiko penarikan pada akun tersebut. Membiarkan tarif MMDA memiliki spread negatif yang besar dengan MMMF meningkatkan tingkat penarikan bersih pada akun tersebut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sadam. Ya, terima kasih Yoga. Selanjutnya ada deposito berjangka retail dan CD. Risiko penarikan CD retail, deposito berjangka dengan nilai nominal di bawah $100.000. CD retail adalah instrumen dengan jatuh tempo tetap dengan nilai nominal di bawah $100.000. Dengan desain kontrak, deposito berjangka dan sertifikat deposito retail atau CD mengurangi risiko penarikan kepada penerbit. Deposito berjangka kecil membawa penalti penarikan awal. Meskipun ukuran, jatuh tempo, dan harga pada CD ini dapat dinegosiasikan, sebagian besar di DI menerbitkan CD retail standar. Dalam dunia tanpa permintaan penarikan awal, DI mengetahui penjadwalan yang tepat dari pembayaran bunga dan pokok kepada deposan yang memegang klaim deposito tersebut. Karena pembayaran ini ditentukan secara kontrak. Dengan demikian, pengelola DI dapat secara langsung mengontrol aliran dana masuk dan dana keluar dengan memvariasikan jatuh tempo deposito dan CD yang ditawarkan kepada publik. Secara umum, DI menawarkan deposito berjangka dan CD dengan jangka waktu bervariasi dari 2 minggu hingga 8 tahun. Apabila deposan ingin menarik sebelum jatuh tempo deposito berjangka atau kontrak CD, peraturan memberikan wewenang kepada DI untuk mengenakan denda kepada deposan yang menarik, seperti hilangnya bunga sejumlah bulan tergantung pada jatuh tempo deposito. Meskipun hal ini menimbulkan gesekan atau biaya transaksi pada penarikan, tidak mungkin untuk menghentikan penarikan ketika deposan memiliki kebutuhan likuiditas yang luar biasa. Juga penarikan dapat meningkat jika deposan menganggap DI bangkrut. Meskipun ada denda bunga dan pertanggungan asuransi simpanan hingga $250.000, namun demikian, dalam kondisi normal, instrumen ini memiliki risiko penarikan yang relatif rendah dibandingkan dengan rekening transaksi seperti rekening giro dan rekening now, dan dapat digunakan sebagai alat manajemen kewajiban yang penting untuk mengendalikan risiko penarikan atau likuiditas. Next. Selanjutnya CD grosir. Biaya, karena sifatnya yang dijaminkan, tingkat rupiah biasanya berada di bawah tingkat dana federal. Juga tingkat rupiah umumnya menunjukkan fluktuasi antar hari yang lebih sedikit daripada tingkat dana Fed Fund. Hal ini sebagian disebabkan oleh fleksibilitas intraday yang lebih rendah daripada rupiah dibandingkan dengan transaksi dana Fed Fund.
pinjaman lainnya, sementara dana makan dan rupiah telah menjadi sumber utama dana pinjaman, DI telah menggunakan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen kewajiban mereka. Kami menjelaskannya secara singkat di bagian berikut. Pinjaman lainnya adalah 4,9% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,0% di Bank of Carbondale. Penerimaan bankir. Bank seringkali mengubah letter of credit of balance sheet menjadi akseptasi bankir on balance sheet atau BA dengan mendiskontokan letter of credit yang diberikan oleh pemegang untuk ekspektasi. Selanjutnya, BA ini kemudian dapat dijual kembali pada investor pasar uang. Dengan demikian, penjualan BA ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambahan. Kami menjelaskan BA secara lebih rinci dalam lampiran 18B pada bab tersebut. Next. Next yuk. Ya. Kertas komersial. Surat berharga adalah surat promise jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh kas jangka pendek. Surat berharga komersial adalah salah satu instrumen pasar uang terbesar dengan 1 triliun dolar beredar pada tahun 2015. Salah satu alasan untuk jumlah surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang dengan suku bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank umum. Alasan utama untuk ini adalah bahwa suku bunga pinjaman bank harus mencerminkan biaya modal cadangan bank dan persyaratan peraturan lainnya selain biaya dana. Sebaliknya, surat berharga adalah surat berharga yang diterbitkan langsung ke pasar uang. Surat berharga umumnya memiliki jangka waktu kurang dari 270 hari. Namun demikian, pertumbuhan reksadana pasar uang menyebabkan pasar surat berharga lebih liquid. Meskipun anak perusahaan DI sendiri tidak dapat menerbitkan surat berharga, perusahaan induknya dapat menerbitkannya. Artinya, Citigroup dapat menerbitkan surat berharga, tetapi Citibank tidak bisa. Ini memberikan DI yang lebih yang dimiliki oleh perusahaan induk sebagian besar DI terbesar di Amerika Serikat dengan sumber pendanaan tambahan. Khususnya ketika anak perusahaan DI sendiri mengalami kesulitan pendanaan, maka bisa memanfaatkan dana hilirisasi dari penerbitan surat berharga perusahaan induknya. Memang Citigroup adalah salah satu penerbit surat berharga komersial terbesar di Amerika Serikat. Perhatikan bahwa dana yang dihilirkan ke DI yang berafiliasi adalah X. Next break. Ya, selanjutnya struktur likuiditas dan kewajiban untuk lembaga penyimpanan Amerika Serikat. Kami merangkum diskusi sebelumnya dengan mempertimbangkan beberapa data neraca untuk Bank Amerika Serikat. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi aset liquid, aset tidak liquid dari tertampung bank-bank Amerika Serikat pada Maret 2015 versus 1960. Kami menggunakan tahun 1960 sebagai tahun patokan secara aktif mengelola kewajiban mereka dengan inovasi CD Grosir Citibank. Jelas rasio aset liquid tradisional terhadap aset tidak liquid telah menurun
sejak tahun 1960 dengan uang tunai ditambah surat berharga pemerintah dan lembaga pada tahun 2015 merupakan 26,62% dari neraca aset bank yang diasuransikan dibandingkan dengan 44% pada tahun 1960. Next. Masih struktur likuiditas dan kewajiban untuk lembaga penyimpanan AS. Berpendapat bahwa perbandingan seperti itu salah, menggambarkan dan melebih-lebihkan penurunan likuiditas aset bank karena pinjaman bank sendiri menjadi jauh lebih likuid selama periode 50 tahun ini. Seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, pinjaman DI semakin banyak disekuritasi dan dijual di pasar sekunder. Ini secara mendasar telah mengubah likuiditas portofolio pinjaman bank dan membuatnya lebih mirip dengan sekuritas daripada di masa lalu. Semakin liquid portofolio pinjaman, semakin sedikit kebutuhan akan aset liquid tradisional dalam jumlah besar, seperti uang tunai dan surat berharga, untuk bertindak sebagai cadangan penyangga terhadap penarikan kewajiban yang tidak terduga. Perhatikan juga tabel di atas bahwa pada tahun 2015 kepemilikan alat liquid di bank kecil 22,93% lebih rendah daripada bank besar, yaitu 26,92%. Pola ini tidak biasa karena pada umumnya akses bank besar yang relatif lebih mudah ke dana yang dibeli dan pasar modal dibandingkan dengan akses bank kecil, membuat bank besar memiliki kemampuan untuk menahan sedikit lebih aset liquid. Next. Manajemen risiko, tanggung jawab, dan likuiditas pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebagaimana dibahas pada bab 6 dan 12. Likuiditas diperlukan untuk memenuhi klaim dan polis asuransi yang telah ditulis oleh LK tersebut serta penyerahan polis tersebut secara tidak terduga. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini mewakili kewajiban potensial di mana di masa depan bagi perusahaan asuransi. Idealnya pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan kontrak lama. Namun frekuensi klaim yang tinggi pada satu titik waktu dapat memaksa perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pasar wajarnya. Perusahaan asuransi dapat mengurangi eksposur terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dalam kontrak yang mereka tulis. Misalnya perusahaan asuransi kecelakaan properti dapat mendiversifikasikan jenis bencana yang mereka tanggung. Misalnya pada tahun 2015 dua perusahaan asuransi kerugian properti teratas dalam hal premi yang dijual, memegang polisi untuk lebih dari 30 jalur berbeda dari kerusakan fisik mobil yang mereka menulis 50,6% dari semua premi industri. Untuk pemilik rumah beberapa risiko di mana mereka menulis 56,8% dari semua premi industri. Sebagai alternatif, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk menutupi pembayaran klaim. Next. Manajemen risiko, tanggung jawab, dan likuiditas pada lembaga keuangan lain.
LK lain, lembaga keuangan lain, seperti perusahaan sekuritas, investasi, dan perusahaan pembiayaan dapat mengalami risiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dana tersebut. Ingat dari bab 4 bahwa sumber utama pendanaan untuk perusahaan dan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, pinjaman panggilan bank, dan posisi short dalam sekuritas. Manajemen likuiditas untuk lembaga keuangan ini membutuhkan kemampuan untuk memiliki uang tunai yang cukup dan sumber daya likuid lainnya untuk menjamin atau membeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas sebelum menjual kembali sekuritas ini kepada investor lain. Manajemen kewajiban juga mengharuskan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai inventaris sekuritas dalam portofolionya, sebagaimana dibahas dalam bab 3, perusahaan pembiayaan mendanai aset, terutama dengan surat berharga dan utang jangka panjang. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk mendanai permintaan pinjaman dan komitmen pinjaman dengan kualitas yang memadai tanpa penundaan. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih, selamat malam.